warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami memohon maaf ya atas keterlambatan. Sebenarnya sudah berangkat dari jam 4 lewat, cuma putar-putar saya Pak ya, keliling-keliling Pondok Labu, Fatmawati, nggak ketemu-ketemu. GPS-nya qadarullah HP kena hujan mungkin, jadi nggak terlalu bisa membaca. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan istighfar. Kenapa kita harus beristighfar? Yang pertama adalah bahwa istighfar itu adalah doa yang paling bermanfaat. Istighfar adalah doa yang paling bermanfaat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang paling bermanfaat adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggandengkan antara istighfar dengan tauhid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini tauhid. Kemudian Allah gandeng dengan istighfar, wastaghfir lidzanbik, dan mohonlah ampun terhadap dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan bahwa istighfar adalah doa yang paling bermanfaat adalah hampir seluruh daripada bacaan salat itu berkaitan dengan istighfar. Dimulai daripada doa iftitah atau istiftah. Kita bertakbir, takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah. Di antara doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan apa? Dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian doa ketika ruku dan sujud, di antara bacaan doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah ya di akhir-akhir hayat beliau. Kemudian doa ketika duduk di antara dua sujud, itu kita baca apa? Di antaranya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Nanti selesai salat, zikir pertama yang kita ucapkan apa? Istighfar lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang paling bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya istighfar doa yang paling bermanfaat, yaitu doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada 10 hari yang terakhir, di mana di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Yang kita tahu Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang masa. Yang ibadah di malam tersebut seolah-olah beribadah berapa tahun? Seolah-olah berapa tahun Pak? 83 tahun ya. 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Doa istighfar ini yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kepada pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kemudian yang kedua, kenapa kita beristighfar? Kita beristighfar supaya kita ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuninya dosa itu merupakan ganjaran terbaik. Jadi kenapa kita istighfar? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan diampuninya dosa merupakan ganjaran terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karenanya amalan-amalan besar itu pahalanya adalah diampuni dosa-dosa. Amalan-amalan besar, contohnya seperti sholat 5 waktu, diantara ganjarannya adalah diampuni apa? Dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffirat, dari Ramadan ke Ramadan itu terdapat pengguguran dosa. Kemudian ibadah besar lainnya adalah seperti puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji. Ibadah haji ini juga ganjarannya adalah apa? Diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja falam yarfuz walam yafsuk kharaja kayaumi waladatu ummu. Siapa yang haji kemudian dia tidak berbuat rafas, dia tidak berbuat kefasikan, maka dia keluar dari haji itu seperti apa? Seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu tidak memiliki dosa. Lihat bagaimana amalan-amalan besar ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diampuni dosa itu merupakan ganjaran terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kenapa menjadi nabi yang paling mulia? Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Liyaghfira lakallah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosamu wahai Muhammad, ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik itu karena dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang bisa memberikan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufatan uratan ghurla, dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang dan tidak bersunat. Matahari didekatkan sejarak 1 mil dan dikumpulkan di padang mahsyar itu berapa lama, Pak? Berapa lama di padang mahsyar? Wallahu a'lam, disebutkan dalam Al-Qur'an fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu harinya itu seperti 50.000 tahun satu harinya. Dan itu belum diapa-apain oleh Allah, belum dihisab. Maka manusia ketika itu mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat supaya Allah Subhanahu wa taala memulai penghisaban. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat. Saya nggak bisa memberi syafaat kepada kalian karena Nabi Adam merasa pernah berbuat apa? Dosa. Sekalipun dosa Nabi Adam juga sudah diampuni oleh Allah, tapi Nabi Adam merasa apa? Merasa pernah berbuat dosa. Datang kepada Nabi Nuh nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim juga nggak bisa karena pernah merasa berbuat apa? Dosa. Kemudian Nabi Musa juga nggak bisa karena merasa tidak pernah melakukan apa? Dosa. Tidak sengaja pukul orang, orangnya apa? Meninggal dunia. Maka ketika datang kepada Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada orang-orang ini, datanglah kalian kepada Muhammad, karena Muhammad itu adalah qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahwasanya Muhammad adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga beliau menjadi Nabi yang mulia. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang menuntut kita untuk istighfar. Ya, ada 3 hal yang menuntut kita untuk istighfar. Yang pertama adalah ketika kita senantiasa berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa. Kemudian yang kedua adalah karena kita adalah orang-orang yang kurang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah karena kita adalah orang-orang yang ketika beribadah itu kurang sempurna. Jadi kita dituntut untuk istighfar karena 3 hal ini. Yang pertama adalah ketika kita melakukan dosa. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ini menjadi orang yang kurang pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah karena kita adalah orang-orang yang kurang sempurna dalam melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama kita bahas adalah kita dituntut untuk istighfar karena kita adalah hamba yang senantiasa melakukan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu adalah hamba-hamba yang senantiasa melakukan apa? Dosa. Bani Adam itu khata, yaitu banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang kita kerjakan itu ada dampaknya. Jadi kalau kita melakukan maksiat, maka ada dampak dari maksiat yang kita kerjakan. Yang pertama, dampak dari maksiat yang kita kerjakan adalah hati kita itu akan menjadi hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza wastaghfara wa tab sukila qalbu. Sesungguhnya hamba bila dia melakukan dosa, maka akan ada satu noda hitam di dalam hatinya. Kalau dia terus-terusan melakukan dosa, maka akan apa? Semakin hitam apa? Hatinya. Jadi kalau orang itu melakukan dosa akan ada noda hitam. Kalau dia bertaubat, beristighfar, noda hitamnya apa? Hilang. Tapi kalau dia terus-terusan berdosa, melakukan dosa, maka hatinya seluruhnya akan menjadi apa? Hitam. Kalau hati sudah menjadi hitam, maka orang itu akan susah meraih kekhusyuan di dalam ibadahnya, susah meraih kekhusyuan di dalam salatnya, susah atau berat dalam menjalankan apa? Amal saleh atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak daripada maksiat yang kedua adalah dia akan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Sampai hewan pun juga akan apa? Akan melaknatnya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan juga seluruh itu apa? Melaknat. Jadi yang bisa melaknat akan melaknat mereka yang melakukan apa? Maksiat. Disebutkan Mujahid mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan innal bahaima tal'anu usatu bani Adam. Sesungguhnya hewan-hewan itu dia melaknat para pelaku maksiat daripada Bani Adam.
Kapan hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari Bani Adam? Idza staddatis sanah wa amsakal matar. Ketika terjadi kemarau panjang, hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu hewan-hewan melaknat para pelaku maksiat. Karena disebabkan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, hujan apa? Hujan ditahan oleh Allah. Ketika hujan ditahan, maka hewan-hewan juga kena apa? Kena imbasnya. Jadi ketika hujan ditahan, hewan-hewan kena imbasnya. Maka ketika itu mereka melaknat para pelaku maksiat daripada Bani Adam. Kemudian yang ketiga, di antara dampak daripada maksiat adalah diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kalian itu melainkan gara-gara apa? Gara-gara ulah daripada kalian sendiri, yaitu ulah daripada dosa-dosa kalian sendiri. Maka Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Jadi di antara dampak daripada maksiat adalah diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hambanya itu diperintahkan untuk bertaubat dan beristighfar supaya mereka tidak terkena dampak daripada apa? Maksiat. Jadi taubat itu harus terpenuhi 4 atau 3 syarat, ya. Jadi orang itu dikatakan taubat ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah dia berhenti dari maksiatnya. Kemudian yang kedua adalah dia menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga adalah dia bertekad untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi maksiatnya. Jadi taubat itu syaratnya 3. Yang pertama dia berhenti, kemudian yang kedua adalah dia menyesali, dan yang ketiga adalah apa? Dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi apa? Maksiatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa beda antara taubat dengan istighfar? Apa beda antara taubat dengan apa? Istighfar. Taubat itu, ya. Jadi perbedaan antara taubat dengan istighfar, taubat seorang dia harus berhenti dari maksiatnya. Adapun istighfar tidak disyaratkan seorang itu berhenti dari apa? Dari maksiatnya. Jadi yang pertama, kalau taubat tadi kita sudah sebutkan syaratnya dia harus berhenti. Adapun istighfar dia tidak disyaratkan harus berhenti dari maksiat. Karena ada saja orang-orang yang dia belum mampu untuk 100% berhenti dari maksiatnya. Dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia masih terbujuk rayu apa? Rayuan syaitan, sehingga dia belum bisa meninggalkan maksiatnya. Maka orang-orang yang demikian, yang masih belum bisa meninggalkan maksiatnya, hendaknya untuk senantiasa apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan antara taubat dengan istighfar adalah bahwasanya taubat ada batas waktu, sedangkan istighfar tidak ada batas waktu. Orang ketika dia mau bertaubat, bila tidak disegerakan taubatnya, maka taubat ada batas waktu. Batas waktunya taubat kapan? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ketika sudah mau meninggal dunia kau baru taubat, maka taubatnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun istighfar enggak ada batas waktu. Orang kalau sudah meninggal dunia, masih bisa enggak kita mohonkan ampun untuk dia? Masih bisa, ya. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, dia masih bisa dimohonkan apa? Ampunan. Maka perbedaan antara taubat dengan istighfar yang ketiga adalah bahwa taubat enggak bisa diwakilkan, tapi istighfar bisa apa? Bisa diwakilkan, ya. Jadi istighfar bisa diwakilkan. Kapan kita ini mendapatkan ampunan dari permohonan ampunan dari orang lain?
Orang lain bisa mohonkan ampunan untuk kita. Kapan seringnya adalah yang pertama ketika hari Jumat. Biasanya khotib-khotib itu nanti di akhir khutbah berdoa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan juga apa? Muslimat. Jadi kita dimohonkan ampunan oleh apa? Khotib Jumat. Kemudian yang kedua, kita sangat dekat dengan permohonan ampunan dari orang lain adalah ketika kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, maka kita dekat dengan permohonan ampunan dari orang lain. Ketika kita meninggal, orang-orang akan datang bertakziah. Kemudian orang-orang akan mensolatkan kita. Dan ketika mereka mensolatkan kita, apa bacaannya? Allahumma fir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Rahmatilah dia. Kemudian sangat mungkin kita ini mendapatkan permohonan ampunan dari orang lain adalah dari anak-anak kita. Ya, dari anak-anak kita. Maka kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, supaya mereka senantiasa memohonkan ampunan untuk kita, senantiasa untuk mendoakan untuk kita. Kita ajarkan mereka doa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan juga apa? Kedua orang tuaku. Ya. Jadi kalau anak itu saleh, anak itu saleha, sekurang-kurangnya dia mendoakan ampunan untuk orang tuanya itu paling tidak dalam sehari 5 kali. Setiap kali selesai sholat 5 waktu, dia akan mohonkan ampunan untuk siapa? Untuk orang tuanya. Dan permohonan ampunan dari anak untuk orang tuanya itu bermanfaat. Jadi jangan dikira ketika anak baca doa Rabbighfirli wali walidayya itu kemudian orang tuanya yang sudah meninggal dunia nggak dapat apa-apa. Dia akan diampuni oleh Allah, ditambah lagi nanti pada hari kiamat. Seandainya orang tuanya masuk surga namun berada di derajat surga yang bawah, itu gara-gara istighfar dari anaknya, derajatnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada orang tua yang terheran-heran dia. Kenapa derajatnya di surga apa? Naik. Sehingga dia mengatakan anna li hadza. Ya, kenapa kok saya dapatkan ini? Kenapa saya kok naik derajat saya? Mungkin dia merasa ketika di dunia amal solehnya sedikit, nggak banyak mengerjakan ibadah, tapi derajatnya apa? Naik. Maka dikatakan kepadanya bistighfari waladikalaka. Itu karena permohonan ampunan dari anakmu apa? Untukmu. Maka ya, ini isyarat bagi kita untuk bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, supaya mereka ketika kita meninggal dunia mereka masih ingat dengan kita. Dan doa Rabbighfirli wali walidayya tidak hanya ketika orang tua sudah meninggal dunia, ketika orang tua masih hidup pun kita apa? Mohonkan ampunan untuk mereka. Itu 3 perbedaan antara taubat dengan apa? Dengan istighfar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kita dituntut untuk istighfar itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini banyak apa? Banyak kurangnya. Maka kita dituntut untuk apa? Istighfar setiap kali kita selesai dari ibadah, terutama dari ibadah-ibadah yang besar. Makanya kalau kita perhatikan salat 5 waktu, zikir pertama kali setelah selesai kita salam, apa zikirnya? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang kedua, selesai haji. Selesai haji itu juga kita diperintah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian
di saat manusia itu pada bertolak, yaitu ketika hari Arafah. Ketika kalian sudah selesai dari wukuf di Arafah, ya, fastaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita selesai daripada apa? Daripada salat malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi, Pak? Ibadah apa lagi yang kita itu diperintah untuk beristighfar? Yang berikutnya adalah ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini sudah limit, sudah mau selesai Ramadan, kita disuruh untuk apa? Untuk beristighfar, untuk membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, cinta kepada pemaafan, ya, maka maafkanlah aku. Kemudian di antara ibadah yang juga kita diperintah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita selesai dari majelis. Ya. Itu doanya apa selesai dari majelis, Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doa selesai dari apa? Majelis. Kita disuruh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selesai ibadah adalah ketika kita selesai dari berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah selesai dari berdakwah, artinya sudah di akhir hayat beliau, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk memperbanyak istighfar, yaitu dengan turun surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi tadinya Nabi ketika berdakwah yang masuk Islam 1, 2, bahkan sampai Nabi diusir dari kota Mekah sehingga beliau hijrah ke Madinah. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih kemenangan kepada Nabi, yaitu dengan apa? Dengan berbondong-bondong orang-orang masuk ke dalam agama Islam, yaitu ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Yang ini sebagai isyarat bahwa tugas Nabi itu hampir selesai dan akhir hayat Nabi sudah semakin apa? Dekat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi adalah untuk istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau kepada Allah, memuji Allah, dan juga apa? Beristighfar. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk beristighfar. Makanya tadi sudah kita singgung, ketika sejak turunnya surat ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika salat di saat ruku dan sujud itu membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Karena Allah tadi suruh untuk apa? Tasbih, tahmid, dan apa? Istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, tasbih, tahmid, kemudian apa? Istighfar, Allahumma firli. Ya. Kenapa selesai kita ibadah itu diperintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi kita ini sepandai-pandainya kita ibadah, sekuat tenaga untuk bisa khusyuk dalam ibadah, tetap saja ada apa? Ada yang kurang. Contohnya seperti kita sholat, baru takbir Allahu Akbar, itu kadang pikiran langsung melayang-layang, benar nggak Pak? Langsung mikir nanti menu sarapan pagi apa, ya. Langsung mikir nanti ya mau berangkat kerja pakai apa.
macam-macam yang dipikir ketika sedang apa? Ketika sedang sholat. Karena ibadah kita itu kurang sempurna, maka kita dituntut untuk apa? Beristighfar. Kemudian kenapa kita disuruh untuk istighfar juga selesai kita melaksanakan ibadah-ibadah yang besar? Karena biasanya orang itu kalau habis ibadah-ibadah yang besar itu ada perasaan ujub di dalam apa? Hatinya. Ada perasaan bangga diri, ada perasaan sombong di dalam apa? Dirinya. Apalagi misalkan haji. Haji ini kan tidak sembarangan orang bisa berangkat. Kalaupun ada uang tapi tidak terlalu banyak, sudah bisa daftar haji, tapi ngantri dulu. Benar nggak Pak? Bahkan sampai mungkin 20 tahun, ya. Mungkin ada juga yang sampai 30 tahun. Kecuali kalau punya uang besar, ya bisa daftar apa? Haji furoda, bayar berangkat apa? Tahun itu juga. Tapi kalau nggak begitu banyak, ya kita daftar belum tentu bisa langsung apa? Berangkat. Nah biasanya ibadah haji ini banyak orang-orang itu yang merasa sesuatu di dalam apa? Dirinya. Ya, ada sesuatu. Ya. Apalagi di zaman sekarang ada media sosial. Jadi lagi wukuf di Arafah, selfie-selfie. Benar nggak Pak? Lagi tawaf di Ka'bah, selfie-selfie. Ya. Lagi di dalam Masjid Nabawi, foto-foto. Bahkan fotonya itu dia dikondisikan lagi ibadah padahal tidak ibadah. Saya ketika pernah berada di sana di Masjid Nabawi, saya lihat orang bawa temannya, foto saya. Ya, foto lagi doa. Selesai difoto, doanya juga apa? Selesai. Kemudian foto lagi baca Quran. Selesai baca Quran, ini nggak dibaca, cuma dibuka doang. Ya, selesai difoto, Qurannya apa? Ditutup. Ya. Jadi ada perasaan di dalam diri. Kemudian juga seperti sholat malam. Sholat malam ini juga nggak sembarangan orang bisa mengerjakan. Karena kebanyakan orang itu kalau sudah tidur susah apa? Bangun. Kalaupun bangun kadang nggak sholat malam. Bangun cuma numpang pipis, benar nggak Pak? Ke toilet, habis dari toilet tidur lagi. Ataupun kalau bangun malam dia nggak sholat malam, tapi nonton bola, ya, lihat liga ini, liga itu. Jadi dia nggak sembarangan orang bisa sholat apa? Malam. Ketika orang bisa sholat malam, apalagi ketika sholat malam itu berhasil menyelesaikan surat Al-Baqarah dari awal sampai habis. Kira-kira ketika selesai sholat ada perasaan bangga nggak Pak? Wih, hebat juga saya. Bisa selesai apa? Al-Baqarah sampai selesai. Karena tadi ibadah-ibadah yang besar itu orang kadang ada rasa ujub di dalam dirinya, maka selesai ibadah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mohon ampun kepada Allah. Terlebih ya, kita disuruh istighfar juga karena ketika kita selesai melaksanakan ibadah-ibadah yang besar, kemudian terkadang ada perasaan diri kita ini seolah-olah suci. Seolah-olah apa? Suci. Kalau merasa diri ini sudah suci, terkadang suka merendahkan apa? Orang lain. Benar nggak Pak? Kadang kita suka meremehkan orang lain. Ketika kita sudah merasa diri kita apa? Suci. Maka dengan kita istighfar itu supaya kita merasa diri kita ini kotor. Dan orang yang kotor tidak pantas untuk merendahkan orang lain. Ya. Jadi dengan kita istighfar kita merasa diri kita ini kotor. Makanya kita perlu apa? Istighfar. Dan orang yang kotor tidak pantas dia apa? Merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita dituntut untuk memperbanyak istighfar adalah karena kita adalah hamba-hamba yang kurang pandai dalam bersyukur. Karena syukur itu dia harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah syukur di dalam apa? Di dalam hati. Jadi syukur di dalam hati itu artinya adalah mengakui seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kita merasa nikmat yang kita dapatkan itu karena hasil dari kerja keras kita. Kadang ada orang baru beli mobil baru, mobilnya baru. Iya dong, karena saya apa? Karena saya kerja keras. Karena saya memang sudah pengalaman dalam apa? Dalam berbisnis.
Ini dia menyandarkan nikmat kepada kepandaiannya, kepada pengalamannya dia dalam apa? Berbisnis. Harusnya dia mengatakan alhamdulillah, ini semua nikmat dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya kerja keras ya. Jadi jangan langsung dia sandarkan kepada apa? Hasil kerja kerasnya. Karena kalau kita menyandarkan nikmat kepada diri kita, kepada kepandaian dan kecerdasan kita, maka itu sama dengan Qorun. Qorun itu kan orang yang paling kaya di muka bumi. Sampai sekarang pun hartanya masih ada. Benar nggak Pak? Kita kalau gali tanah dapat harta disebut dengan harta apa? Harta karun. Itu harta Qorun. Ya, sampai ada istilah apa? Demikian. Saking banyaknya apa? Hartanya. Qorun mengatakan apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, Qorun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini adalah karena apa? Karena ilmu yang saya miliki. Dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang namanya syukur itu adalah dengan lisan, yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi asal dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini bentuk syukur yang paling besar ya, yaitu dengan dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia memperbanyak apa? Ibadah kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau itu ketika salat malam, salatnya panjangnya luar biasa. Yang disebutkan beliau satu rakaat itu baca kurang lebih 5 juz. Disebutkan beliau baca Al-Baqarah sampai selesai. Sahabat yang ikut salat bersama Nabi ya berkata dalam hati, ayo rukuk sudah ini. Al-Baqarah apa? Selesai. Tahu-tahu Nabi lanjut baca An-Nisa. Ketika selesai An-Nisa, rukuk sudah. Tahu-tahu Nabi lanjut baca apa? Al-Imran. Nabi baca apa? Al-Imran. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat malam itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha istrinya mengatakan, wahai Rasul, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu dan yang akan apa? Datang. Ngapain lagi lah istilahnya seperti itu. Ngapain lagi apa sholat sampai apa? Panjang-panjang sampai kaki bengkak-bengkak. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bayangkan ya. Jadi Nabi mengatakan afal akunu abdan syakuro. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bentuk syukurnya Nabi karena sudah diampuni dosa-dosanya yang terlalu dan akan datang dengan memperbanyak apa? Ibadah. Jadi syukur itu dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah banyak diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu sangat banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan nikmat kepada kita apa yang tidak kita minta. Jadi apa yang kita minta Allah kasih, dan apa yang tidak kita minta juga Allah apa? Kasih. Dari sejak kita berada dalam perut ibu kita, kita kan nggak pernah minta kepada Allah, tapi Allah kasih apa? Rizki kepada kita. Begitu kita lahir juga kita belum bisa minta kepada Allah. Allah kasih juga apa? Rizki kepada kita. Dan juga persendian ini ya, kita bisa gerakkan tangan kita, kita bisa duduk ya. Itu juga nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu semua dituntut bagi kita untuk apa? Untuk mensyukurinya. Ya, karena kalau kita sudah kena saraf kejepit, bisa nggak kita rukuk, Pak? Udah berat kita untuk apa? Bergerak. Maka dengan itu kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara bersyukurnya adalah dengan kita banyak apa? Beristighfar. Karena kita ini adalah orang yang kurang pandai dalam apa? Bersyukur, maka kita perbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu istighfar? Istighfar itu adalah thalabul maghfirah, minta ampun kepada Allah. Dan istighfar itu dia berasal dari kata mighfar.
Mighfar itu artinya helm, ya. Helm itu fungsinya ada dua. Yang pertama sebagai penutup kepala, yang kedua adalah sebagai pelindung. Kalau peci ini fungsinya satu, cuma sebagai apa? Penutup kepala, bukan sebagai apa? Pelindung. Sehingga kalau naik motor cuma pakai peci, kalau darurat jatuh, ya kepalanya bisa apa? Bocor. Tapi kalau pakai helm jatuh, ada kemungkinan kepalanya apa? Aman. Jadi istighfar itu berasal dari kata mighfar yang berarti helm. Helm punya dua fungsi, ya, sebagai penutup dan sebagai pelindung. Maka orang yang beristighfar, maka dia juga akan mendapatkan dua hal ini. Dia yang pertama akan ditutupi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi apa? Dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau kita istighfar astaghfirullah, itu yang pertama yang kita dapatkan adalah dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau mau maksiat seringnya apa? Diam-diam. Kita kalau mau maksiat itu kebanyakannya apa? Diam-diam. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan bongkar dosa kita seandainya kita senantiasa apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang kita ini dianggap soleh sama orang, sampai dipanggil Pak Haji padahal belum pergi haji, ya. Karena saking solehnya kita mungkin itu bisa jadi bukan karena banyaknya ibadah yang kita kerjakan, tapi karena aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang karena orang itu nggak tahu aja aslinya kita bagaimana kalau di rumah, tapi kalau di masjid kita rajin, shaf depan, baca Quran, sholat sunnah, ya. Kalau ada kajian hadir, sehingga orang anggap kita sebagai orang yang soleh, padahal kita kalau di rumah banyak sekali apa? Maksiat yang kita kerjakan. Namun dengan ditutupnya aib kita oleh Allah, sehingga orang-orang masih menganggap kita sebagai apa? Sebagai orang soleh. Coba aib kita dibongkar oleh Allah. Aib kita dibongkar oleh Allah. Padahal kita ini sering ke masjid, sering ikut pengajian, shaf depan, ya, tapi aib kita dibongkar oleh Allah, orang-orang akan sinis sama kita. Percuma itu shaf depan terus, tapi maksiatnya luar biasa, ya. Maka dengan istighfar kita dapatkan yang pertama adalah ditutupi aib-aib kita. Yang kedua yang kita dapatkan ketika istighfar adalah kita mendapatkan perlindungan dari dampak maksiat yang kita apa? Kerjakan. Tadi sudah kita sebutkan dampak-dampak daripada maksiat. Maka dengan kita istighfar, maka maksiat-maksiat itu, ya, dampak-dampaknya akan apa? Akan melindungi kita. Jadi dengan istighfar kita akan terlindungi dari dampak-dampak maksiat yang kita kerjakan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan daripada istighfar. Ini sampai jam berapa nih Pak? Masih semangat ya? Di antara keutamaan daripada istighfar, yang pertama istighfar itu menjadikan seorang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan dari istighfar, yaitu menjadikan seorang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka itu apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ajibtu liman halak wan najatu ma'ah." Aku heran dengan orang-orang yang binasa, padahal keselamatan itu senantiasa membersamai dirinya. Kemudian Ali ditanya, apa itu keselamatan yang senantiasa membersamai kita? Ali bin Abi Thalib mengatakan al-istighfar, yaitu apa? Istighfar. Jadi istighfar ini yang senantiasa, ya, menyelamatkan kita. Keselamatan yang senantiasa membersamai kita. Kemudian Ali membaca firman Allah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka,
dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Yunus alaihi salam akhirnya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ditelan oleh apa? Ikan. Ikan apa? Ikan paus atau ikan hiu ya. Beliau ditelan sama ikan yang besar. Di situ beliau sebenarnya mendapatkan 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan dalam perut ikan, kedua kegelapan laut, dan yang ketiga adalah kegelapan di malam hari. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa? Karena beliau adalah hamba yang senantiasa beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus ini bukan orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, maka dia akan terus berada dalam perut ikan itu sampai apa? Sampai hari kebangkitan. Apa tasbihnya Nabi Yunus? Tasbihnya Nabi Yunus itu apa? Tasbih yang mengandung istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku dahulu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua adalah menghilangkan kegundahan, dapat menghilangkan kegelisahan, dan juga menjadikan kita mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli diqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar, dia perbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegelisahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian keutamaan daripada istighfar juga adalah dia akan menjadi orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Bahagialah orang yang mendapati dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Bahkan bukan hanya dia bahagia di hari kiamat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan tambah kebahagiaan dia dengan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak sampai di situ, Allah mengatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan juga akan memasukkan kalian ke dalam apa? Ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini diantara keutamaan daripada apa? Istighfar. Jadi kita kalau beristighfar memohon ampun kepada Allah, itu kita dapat bonus. Jadi kalau kita mohon ampun, minta maaf kepada Allah, kita dapat bonus. Bukan saja Allah maafkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih bonus kepada kita. Bonus dunia dan juga apa? Bonus akhirat. Bonus dunia tadi kegundahan kita dihilangkan, kemudian dapat rizki dari arah tidak disangka-sangka, kemudian aman dari azab Allah. Kemudian bonus akhiratnya kita apa? Menjadi orang yang paling bahagia dengan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Beda sama manusia. Kita kalau minta maaf sama manusia mungkin tidak dimaafkan. Kalaupun dimaafkan ya cuma dimaafkan aja. Ya sudah, saya maafkan kamu. Jarang ada orang yang kalau kita buat salah sama orang, kita minta maaf ya. Oh ya, saya maafkan. Tunggu dulu ya. Ini saya mau kasih antum mobil misalkan. Ini saya mau kasih antum apa? Motor. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Kalau kita buat salah, kita minta maaf sama dia, dia maafkan plus dapat bonus.
dapat bonusnya rumah lagi misalkan, atau dapat bonusnya ya paling tidak ya motor atau apa. Ada atau tidak, Pak? Ya, kalau ada saya mau cari, kalau di sini ada. Saya mau buat salah dulu baru apa? Minta maaf supaya nanti dapat apa? Bonus ya. Jadi baiknya Allah Subhanahu wa taala ketika kita buat salah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita mohon ampun, kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kita, plus Allah kasih apa? Bonus kepada kita, bonus dunia dan apa? Dan akhirat. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan kita beristighfar? Ya, kapan kita beristighfar? Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapan saja. Terutama tadi habis ibadah, kemudian habis melakukan dosa. Tapi selain daripada itu, kita juga perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, ya bunayya awid lisanaka Allahumma gfirli fa inna lillahi sa'atan la yaruddu fihi sa'ila. Wahai anakku, biasakanlah lisanmu itu untuk mengucapkan apa? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki waktu di mana di waktu itu Allah tidak akan pernah menolak setiap orang yang meminta kepadanya. Maka misalkan kita lagi istighfar, lagi jalan naik motor kita istighfar, bisa jadi itu bertepatan dengan waktu di mana Allah tidak pernah apa? Menolak ketika ada hambanya yang meminta kepadanya. Dan juga Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian itu istighfar, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawaidikum, di atas meja-meja makan kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, ya, wa fi majalisikum aina ma kuntum, dan di tempat duduk-duduk kalian dan dimanapun kalian berada, ya. Fa innakum matadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian itu tidak tahu kapan diturunkannya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak apa? Istighfar. Kita lagi naik motor, naik mobil, kita istighfar. Kalau di Arab Saudi itu suka diingatkan di tempat-tempat di mana kita ngantri, itu ada tulisan diingatkan, daqaiqul intizar imlaha bil istighfar. Detik-detik Anda menunggu, penuhilah lisan kalian dengan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sekarang ini, kita kalau lagi di tempat ngantri, itu paling cepat yang kita keluarkan bukan istighfar, tapi HP. Benar nggak, Pak? Lagi ngantri makan, ngantri di mana, itu yang kita keluarkan pasti HP. Ya. Kalau nggak bawa HP udah bingung sendiri. Ya. Nanti kadang kita ini bukannya mohon ampun, di tempat antri itu malah kita nambah dosa. Kita gibah di media sosial, kita komentar yang buruk-buruk di media sosial. Jadi bukannya dapat ampun, tapi malah apa? Kita menambah dosa. Ya, jadi kita berusaha untuk apa? Perbanyak istighfar. Kita senantiasa untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih istighfar itu tadi sudah kita sebutkan merupakan doa yang paling apa? Bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lagi di kendaraan umum gitu Ustaz, kan biasanya orang mau istighfar kadang harus yang biasaan sih pegang HP gitu, keluar HP, tapi sambil istighfar itu boleh nggak Ustaz? Terima kasih. Ya, wallahu taala alam. Ya, bisa saja dia sambil buka HP, kemudian lisannya apa? Beristighfar. Namun ketika sambil buka HP sambil istighfar, kadang kita kurang apa? Fokus. Jadi fokus kita mau ke layar atau istighfar nih, kadang seperti itu, ya. Jadi ya kita tutup saja HP-nya, kemudian kita apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tadi kalau sambil lihat HP kadang apa? Kita kurang bisa apa? Kadang juga kurang bisa kita hayati ya. Jadi kita fokusnya kedua arah, baca HP sama apa? Istighfar. Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kita kurang bisa maksimal dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Cukup ya. Tapi demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.